Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai mengenal peserta didik dalam mata kuliah eh, PPDP. Baik, untuk slide berikutnya. Eh, dan dengan beranggotakan yang pertama ada Nurul Auliasari, yang kedua ada Putri Aulia, saya sendiri, dan yang terakhir ada Rayatul Jannah. Baik, untuk kasus pertama akan saya jelaskan sendiri, di mana eh, kasusnya yaitu bayangkan jika Anda seorang guru matematika di kelas 7. Nah, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan dan hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian Anda meminta peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Adapun soalan pertama yaitu, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang soal kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, untuk slide berikutnya. Nah, untuk jawaban pertama, guru menggunakan prinsip teori belajar behavioristik, di mana pada prinsip ini dilakukan untuk memberikan penguatan kepada peserta didik dengan cara berulang-ulang. Nah, menurut Sofiah tahun 2022 menjelaskan teori behavioristik merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya reaksi antara stimulus dengan respon. Menurut Huda tahun 2023 terdapat ciri utama dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru sebagai bertindak otoriter atau yang memerintah. Yang kedua, sebagai agen indoktrinasi atau propaganda. Yang ketiga, teori ini menganggap bahwa manusia bersifat pasif, sehingga diperlukan pembelajaran secara berulang. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang bergantung pada stimulus yang diterima. Guru sudah menerapkan langkah-langkah yang sudah jelas, sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham terhadap pengerjaan soal yang diberikan. Baik, untuk slide berikutnya, Kak. Nah, untuk jawaban nomor 2, metode yang digunakan guru yaitu metode drill. Apa itu metode drill? Menurut Sari tahun 2023 menjelaskan metode drill merupakan suatu cara mengajar dengan cara memberikan stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang agar siswa memiliki respon yang kuat, yaitu keterampilan yang lebih tinggi dari yang telah dipelajari sebelumnya. Baik, sekian dari saya. Untuk kasus kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Aulia. Baik, saya akan melanjutkan kasus dari kasus sebelumnya. Itu kasus yang kedua, di mana posisinya Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, untuk jawaban yang pertama, pada kasus ini, Rina sebagai guru kelas 1 SD. Pada tahap ini, Rina harus memahami karakteristik ada pada perkembangan tahap manakah siswa tersebut. Nah, pada kasus ini, siswa tersebut berada pada rentang usia 6-7 tahun untuk kelas 1 SD. Berdasarkan teori, pada usia 7 tahun itu merupakan tahap pra-kegiatan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret dalam proses pembelajaran.
Adapun teori yang sesuai dengan karakteristik siswa SD kelas 1, yaitu teori Brunner, di mana menurut Brunner, teori belajar matematika yang memiliki 3 tahap. Yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, yang ketiga tahap simbolik. Nah, pada tahap enaktif, siswa masih belum memahami hal-hal yang abstrak. Maka dari itu, guru harus memberikan contoh-contoh yang konkret atau bisa dilakukan pembelajaran dengan cara tindakan atau learning by doing. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ikonik, siswa sudah memahami satu tingkat lebih tinggi, yaitu memahami gambar-gambar yang mendukung suatu konsep. Yang ketiga, tahap simbolik. Nah, pada tahap ini, siswa sudah tidak lagi bergantung pada hal-hal yang konkret. Jadi, bahasa yang digunakan oleh guru sehari-hari itu merupakan pola dasar dalam pembelajaran. Siswa sudah mampu memahami dari mulai bahasa-bahasa atau simbol-simbol yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, untuk jawaban yang kedua, proses perkembangan kognitif memiliki 4 tahapan, yaitu sensor motorik, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, maka teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif pada tahap praoperasional. Baik, untuk kasus berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rayatul Jannah. Nah, baik, terima kasih sebelumnya. Nah, saya akan membacakan contoh soal kasus yang ketiga, yang mana soalnya yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Nah, pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, untuk soalnya, menurut yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Nah, yang ke B, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Selanjutnya, nah, adapun jawabannya yang pertama, nah, untuk yang A, keputusan yang dilakukan oleh Ibu Made itu sudah sesuai. Hal ini karena Ibu Made sudah mempertimbangkan dan juga mengetahui bagaimana latar belakang dan kondisi lingkungan dari peserta didiknya yang terdapat dalam kelas tersebut. Nah, misalnya yaitu etnis Bali yang berbeda dengan etnis ibu kota yang telah dijelaskan dalam teori. Oleh karena itu, Ibu Made ini memberikan contoh berupa pantai, karena peserta didik ini lebih mudah membayangkan pantai daripada gedung-gedung yang tinggi, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kelas tersebut terdapat keberagaman latar belakang seperti etnik, sosial, dan juga budaya. Nah, untuk jawaban yang ke B, guru tersebut menerapkan prinsip cultural responsive teaching, di mana prinsip ini merupakan pendekatan dalam pendidikan yang mempertimbangkan latar belakang siswa dalam perencanaan, pengajaran, dan penilaian. Ini menurut Hardiana tahun 2023. Nah, serta mengakui dan menghargai perbedaan budaya, nilai, norma, dan pengalaman hidup. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa, hasil belajar, dan pengalaman mereka di kelas dengan mempertimbangkan sebuah konteks. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada rekan kami Retul Jannah. Nah, dengan berakhirnya penjelasan dari rekan kami, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Baiklah, apabila ada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin berikan kritik, saran ataupun pertanyaan, boleh langsung pada chat atau silakan menghidupkan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.